nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan pada baginda Rasulullah SAW, juga kepada kita selaku umat Rasulullah SAW. Hadirin wa iman rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga warga Alta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Ahad ya, kita bisa berkumpul bersilaturahim, dan mudah-mudahan juga silaturahim ini tidak hanya sebatas di masjid saja dengan fasilitas IG Masjid Al-Aqsa ini, juga bisa bersilaturahim dengan warga Atta yang saat ini mungkin tidak bisa hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh, karena sebagaimana kita maklumi, sebagaimana kita ketahui, sholat berjamaah memiliki keutamaan baik dari segi silaturahimnya ataupun dari segi pahalanya ya. Wa rahimahumullah, untuk pagi hari ini kita tidak ke kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membacakan satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini dari Anas bin Malik ya. Suatu saat diceritakan kunna julusan ma'a Rasulullah SAW. Kunna, kadang kami julusan, duduk-duduk yang hadir gitu ya, ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah seperti biasa. Oke, di saat ngariung gitu kan ya, tiba-tiba Rasulullah katakan ya mu'alaikumul rajulun min ahlil jannah gitu kan ya. Jadi ngariung teh gitu Rasulullah ya mu'alaikumul rajulun min ahlil jannah, akan hadir ke hadapan kita rajulun, seseorang min ahlil jannah, dari ahli surga gitu ya. Jadi para sahabat sudah mulai memperhatikan, karena Rasulullah katakan sebentar lagi akan hadir ke hadapan kita seorang ahli surga gitu kan ya. Kemudian fatwa Rasulullah minal ansor, kemudian muncullah seseorang dari kaum Ansor ya. Berarti Ansor ini orang Madinah ya, kaum muhajirin atau orang-orang yang hijrah gitu ya. Tantiku lihyatuhu min wudu'ihi, kelihatan air netes dari jenggotnya saja. Jadi kali orang ini berarti orang biasa gitu. Jadi sahabat tidak ada yang kenal gitu kan. Berjenggot lagi. Ya, ada berjenggot. Berjenggot. Ma'an luka na'laihi fi yadisimal. Jadi sambil menenteng na'laihi alas kakinya, di sendalnya gitu, sebelah kirinya gitu. Fala maka nadhatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu dzalik. Ketika hari berikutnya, kanal ghadu, hari besoknya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu dzalik. Rasulullah mengatakan hal yang sama. Yatlu alaikumul rajul min ahli jannah. Kan ya? Faqala dzalika rajulu mislu marad ula. Jadi tiba-tiba yang munculnya orang ini yang sama. Jadi Rasulullah hari berikutnya di saat kumpul juga mengatakan akan hadir ke hadapan kita seseorang min ahli jannah, seorang ahli surga gitu kan ya. Fala makan al-yaumus salis. Kemudian pada hari yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dzalika. Sampai 3 hari saja. Pertama di saat ngariung Rasulullah mengatakan hal itu, hari kedua begitu, hari ketiga juga sekarang lihat waalaikumul rajulun min ahli jannah. Jadi para sahabat semakin penasaran, seseorang akan hadir dalam mata seorang ahli surga. Kemudian fala maqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berdiri setelah selesai, Bapak Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abdullah bin Amr bin As itu mengikuti orang itu.
Jadi mengikuti kemana arah orang itu pulang. Jadi sahabat ini Abdullah bin Amr bin As ini ingin tahu naon sih amalan naon anu sehingga Rasulullah dia ahli surga. Anu aja ada yang ngikuti gitu. Padahal Abdullah Amr bin As ini pengen tahu kemana arah pulang ini, gitu, diikuti. Kemudian setelah diikuti sampai ke rumahnya, kemudian Abdullah Amr bin As katakan pamitan ingin bermalam 3 hari, ya. Yang katakan ya ingin bermalam 3 hari, ya, ada masalah hal-hal yang ini. Padahal Abdullah bin Amr pengen tahu selama ini apa sih amalan apa sehingga dikatakan ahli surga oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah 3 hari tidak ada amalan yang istimewa. Fala ma'araka ta'malu katsiran amali. Jadi setelah melihat tidak ada amalan yang banyak yang mereka lakukan, sehingga semakin penasaran tuh. Nah, biasa, bekerja biasa, sholat wajib bersama biasa, kemudian malamnya biasa seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi Rasulullah kenapa mengatakan hal itu gitu kan? Inilah semakin penasaran. Setelah bertanya kira-kira amalan apa yang kau amalkan, yang kau lakukan sehingga Rasulullah mengecap bahwa kau ahli surga. Abdullah Amr bin As katakan seperti itu. Dia mengatakan, faqala ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada kecuali engkau seperti aku yang kau lihat selama ini 3 hari. Jadi tidak ada amalan istimewa lah. Tidak ada amalan istimewa. Jadi biasa dengan sahabat yang lain pun seperti itu. Tapi ada. Kira-kira Abdullah kira-kira ada nggak sih amalan satu saja atau yang diluput dari perhatian saya sampai 3 hari ini? Memang dalam etika itu kita bertamu 3 hari, ya boleh gitu ya. Kita menghormat tamu ya, akrim doifaka, hormat kepada tamu itu ya disuguhan nilainya 3 hari itu udah lebih 3 hari mah udah tidak ada kewajiban ngajamu gitu kan ya. Jadi lamun namu kan itu hari pindah deui ka lain. Jadi neangan gratis begitu kan ya. Endong dari 3 hari pindah deui seperti itu ya. Jangan faqala ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada kecuali apa yang kau lihat. Bagus. Kopi. Bisa para pencari Tuhan. Fala mawala itu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita ghairu anni la ajidu fi nafsi bisan wala ahsudu ahadan. Nah, setelah Abdullah bin Umar bin As itu pergi, kemudian memanggil. Fala mawala itu da'ani, memanggilku katanya. Faqala katakan ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada yang kecuali yang kau lihat, kecuali ghairu anni, tidaklah padaku la ajidu fin nafsi bisan wala ahsyud ahadan. Ghairu anni, tidak ada pada diriku la ajidu, didapatkan, tidak ada terdapat bisan, kepalsuan, wala ahsyud ahadan, dan tidak memiliki sifat hasud terhadap seseorang. Kata Abdullah, faqala Abdullah hadhil lati balati bika. Inilah amalan inilah yang memiliki keistimewaan bahwa Rasulullah mengatakan ke ahli surga. Jadi 2. Ghairu anni la ajidu fi nafsi bisan. Tidak ada kepalsuan dalam hidup ini. Artinya jujur apa adanya, tidak ada pencitraan. Hidup ini penuh dengan keikhlasan, gitu kan ya. Teu diaya-aya itu adanya. Artinya betul-betul ikhlas dalam hidup. Dia beramal tidak ada niatan apa-apa kecuali harap Allah Subhanahu. La ajidu fi nafsi bisan, tidak ada kepalsuan, wala ahsudu ahadan, dan tidak ada sifat hasud terhadap seseorang. Nah, ini berarti waktu iman rahimahumullah, sifat ini memang yang mengantarkan dia di samping amalan-amalan lainnya tadi. Karena apa? Hasud, kepalsuan ini, sifat hasud ini yang bisa merusak amal seseorang. Rasulullah iyaka wal hasada fa innal hasada yaqul hasanati kama taqulu dalam khutbah. Iyakum wal hasada, jaga sifat hasud oleh kalian. Jadi hasud teh apa? Iri.
iri, dengki gitu kan. Tidak senang melihat orang maju gitu kan. Nah, ini hasud. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, jaga sifat hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Jadi sifat hasud itu akan memakan kebaikan, akan menghilangkan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Ayo habis semua. Tinggal abunya, tinggal arangnya. Nah, tetapi kata Rasulullah, la hasada illa fi isnaini, tidak boleh hasud kecuali dua hal saja. Jadi tidak boleh hasud kecuali dua hal. Boleh hasud tapi dua hal. Satu, orang diberikan kekayaan tapi kekayaannya dipakai untuk kebaikan. Nah itu boleh, aduh haya kos gitu. Boleh itu mah. Hasud itu mah. Kemudian orang diberikan ilmu tapi ilmunya diamalkan. Nah yang seperti itu boleh itu. Ya, yang seperti itu. Nah, sifat hasud, sikap kepalsuan ini justru jangan ada dalam hidup kita. Pencitraan sekarang kan suka dibuat-buat ya. Menayang kapilih ke arah ke rakyat gitu kan ya. Lamun geus kapilih jauh aja ke rakyat gitu kan. Seperti itu. Dalam hidup ini kalau yang kedua di sifat hasud, kalau sudah ada hasud muncul di masyarakat, di lingkungan, di negara sekalipun, ini kehidupan sudah kadang-kadang tidak normal. Hasud itu kan silih tuduh, silih sangka. Apalagi sudah muncul di para ulama, para tokoh, sifat hasud gitu kan. Makanya sifat hasud ini ada dikisahkan begini. Di saat Rasulullah di saat berkumpul, Idza futihat alaikumur faris warum. Bagaimana pendapat kalian seandainya kerajaan Persia dan Romawi ada dalam genggaman kalian? Kaifa antum? Kamu termasuk kaum yang mana gitu. Ini waktu itu kan kerajaan Persia dan Romawi sangat maju secara politiknya, secara ekonomi, secara ini. Karena Rasulullah idza futihat alaikumur faris warum ayu khaimun antum. Bagaimana seandainya kerajaan Romawi dan Persia fokus kuasai? Ayu khaimun antum. Kamu akan bersikap bagaimana? Kamu termasuk kaum yang mana? Nah, yang menjawab apa ini? Yang menjawab mewakili Abdurrahman bin Auf waktu itu. Abdurrahman bin Auf, kama amarallah, kami akan tetap menjalankan perintah-perintah Allah. Ghairu dzalika Rasul, atau tidak demikian. Tata nafasuna, tata hasaruna, tata baguduna gitu kan ya. Kata Rasul, atau tidak demikian, kamu tata hasaruna saling hasud, tata baguduna saling bertengkar, tata hasad, kemudian tata baguduna, tata dabaruna saling tukang tongong, jadi silih acuhkeun. Nah ini sebenarnya isyarat ya. Jadi Rasulullah di saat bagaimana seandainya kamu menjadi orang yang berhasil, itu dibaca begitu ya. Seandainya kamu orang yang sukses, kamu seandainya menjabat, kamu kira-kira apa? Tetap saya akan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Abdurrahman bin Auf yang menjawab. Dia seorang kaya raya, kemudian dia konglomerat, gitu kan ya. Kata Rasulullah, untuk itu meren. Buang-buang kemah kamu saling hasud, saling bertengkar, saling sikut, saling patukan tonggong, saling musuhan, saling tewau. Bahkan antara satu yang saling menindas, saling menjadikan budak, kata Rasulullah. Nah kadang-kadang sifat manusia seperti itu biasa. Namun kesuksesan sudah kadang-kadang boro-boro gitu kan ya, memperhatikan yang lain. Nah ini kan sifat-sifat yang kurang. Ini isyarat gitu kan ya. Jangan sampai kita tuh memiliki sifat itu. Waktu berbutuh mah deket gitu kan ya. Tapi di saat sudah seks boro-boro hilang gitu kan. Boro-boro ingat gitu kan ya. Nah kembali kepada sifat ini, kalau hasud sudah muncul di masyarakat, saling tuduh, saling curiga, kehidupan tidak akan normal, tidak akan berjalan seperti biasa.
Makanya kembali sifat ini Rasul katakan yatlu alaikumul an rajulun min alil jannah, akan muncul ke hadapan kalian seseorang ahli surga. Sekarang Abdullah Amr bin As kata, naon si amalan naon? Ternyata setelah nginap 3 hari tidak ada amalannya, istimewa tidak ada amalannya, lebih dari sahabat. Cuma dia berkata, ini la ajidu fi nafsi, bisa tidak ada padaku diriku kepalsuan wala ahsudu ahada. Kata Abdullah bin Amr, hada hadhillati balagtu bika. Inilah yang mengantarkan sehingga Rasul mengatakan hal itu. Nah, ibu rahimakumullah, dengan hadis ini tentunya di samping kita beramal, di samping kita melakukan kebaikan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada sifat kepalsuan pada diri kita. Hidup apa adanya, dalam artian tidak ada yang dibuat-buat. Nah, tentunya di sini juga para sahabat, ya, para pejabat juga harus hidup apa adanya. Dia hidup ya sesuai dengan ya tidak ada kepalsuan. Dan jangan sampai muncul sifat hasud. Kan hasud ini akan merusak amal kita. Kemarin pernah dibahas ya ayat itu, ahum yaksimuna apakah kamu yaksimuna membagikan nama warofa'na ba'dukum fawqa ba'din, gitu kan ayat surat Al-Ahqaf ya kalau nggak salah. Jadi Allah meninggikan yang satu dengan yang lainnya, itu bukan untuk saling menindas, tapi warofa'na fawqa ba'din darajatin liyatahida ba'dukum ba'dun suhriyah. Jadi tadi ditinggikan seseorang yang satu dengan yang lainnya bukan untuk saling tindas, tapi justru saling membantu. Tidak ada sifat hasud, justru adanya perbedaan derajat, perbedaan antara yang satu dengan lainnya untuk saling membantu. Ada yang memiliki kelebihan harta, ada yang kekurangan, untuk saling membantu. Nah, hadirin wa rahimakumullah, jamaah salat subuh. Nanti selepas ini kita ngobrol ya. Jadi hadis ini untuk pagi hari ini, biasa hari Ahad biasanya kita membahas tentang sholat saja. Sholat, bagaimana kita sudah beberapa hal yang pernah kita sharingkan berkaitan dengan tata cara sholat, karena memang sholat itu terus kita perbaiki, dalam arti bukan perbaiki atau kita mengulang lagi, mengingatkan kembali, karena terus sholat ini memang amalan yang paling utama gitu kan ya. Nah, tentunya di samping amalan utama jangan ada dua sifat yang ada pada diri seseorang, yaitu sifat hasud dan sifat kepalsuan. Inilah yang dikatakan Rasulullah bahwa seorang ahli surga ternyata boga sifat ya. Itu mungkin ya yang dapat saya sharingkan pada hari ini. Nanti dilanjutkan sama Ustaz juga. Saya izin ada perlu persiapan nanti siang ya. Seperti itu, sengaja saya nanti lanjutkan dengan Ustaz ngobrol ini. Saya pamit saja, ada ngebantu nyonya persiapan nasi ya. Baik, saya lagi jadi hadis ini begini, waktu rahimahumullah warga Alta. Kesimpulan lamun bahasa urang mah di saat Rasulullah ngumpul ngariung, Rasul katakan yatlu alaikumul rajulun min ahli jannah, bakal hadir hadapan kita seorang ahli surga 3 hari berturut-turut. Rasul katakan itu menghadiran eta kene. Abdullah bin Amr bin As penasaran sehingga nginep di rumahnya, ingin ningali kumaha amalannya. Ternyata tidak ada amalan yang istimewa, cuma dia memiliki sifat ghairu anni la ajidu fi nafsi gisan wala asbadat, tidak memiliki sifat kepalsuan dan tidak memiliki sifat hasud terhadap seseorang. Hasud ini adalah sifat yang tidak senang di saat orang maju. Kemudian yang lebih bahaya lagi, kesuksesan seseorang karena harus ingin pindah kepada. Nah, sifat hasud ini akan merusak seorang amal seseorang, seperti rusak kebaikan, seperti api membakar kayu bakar. Ya.
Mudah-mudahan dengan hadis ini menjadikan ibroh bagi kita. Jangan sampai sifat hasud, sifat kepalsuan ada pada diri kita. Amal kita banyak, tetapi justru kepalsuan, sifat hasud ini ada. Ini bisa merusak amal. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin. Ahli surga semua. Dan juga konon katanya nanti di ahli surga itu orang-orang yang di dalam waktu kehidupan dunia saling ajak dalam kebaikan teh nanti teh ngaridukeun. Ya Allah, mana sih anu biasa waktu kami hidup di dunia teh kami diajak oleh mereka untuk kebaikan gitu kan. Nanti dipertemukan. Dan kehidupan kebahagiaan yang tidak terhingga di saat kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain, terutama dengan keluarga di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini, dalam ayat Quran, waladina amanu wa ta'abahum dzurriyyatum biimanin. Jadi waladina amanu dan orang-orang wa ta'abahum dzurriyyatum biimanin dan mengikuti keimanan mereka, maka dipertemukanlah mereka. Dan dalam hadis idza dakhala rajulul jannata, apabila seorang masuk surga, sa'alan abawaihi, yang pertama kali akan ditanyakan mana kedua orang tua, wa zaujatihi, dan bertanya tentang mana pasangan hidup, wa waladihi, dan mana anak-anakku. Kata Allah, innahu, mereka itu lam yablughu, tidak sampai darajataka wa amalna, tidak sampai amalnya dan derajatnya mereka. Maka ahli surga katakan, ya Rabbi, ya Allah, aku beramal ini untukku dan tidak terlepas dari jasa-jasa mereka, orang tua, pasangan hidup, anak-anak. Anak-anak bertanya, mana kedua orang tua aku? Nah, kemudian aku ini beramal untukku dan tidak terlepas dari jasa-jasa mereka. Kemudian wa'alah min dzurriyyati, maka dipertemukan. Jadi sekali lagi, kebahagiaan yang tidak terhingga di saat kita bisa berkumpul di dunia dan kita berkumpul lagi dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seperti itu. Demikianlah hikmatul rahimakumullah. Sekali lagi mohon maaf, ini sangat singkat sekali, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran buat kita, sebuah hadis, dan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa beramal dengan penuh keikhlasan dan dijauhkan dari sifat hasud dan kepalsuan dari diri kita. Amin. Demikianlah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diteraskan yang ngobrol Ustaz, persiapan malam pernah ngobrol kemarin mana? Saya ini